Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas izinnya Allah memberi kesempatan hidup bagi kita. Kita merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka ketika dipilih oleh Allah, jangan sia-siakan ketika Allah memberikan kesempatan bulan Ramadan. Kadang kamu kita saksikan salah seorang jamaah kita diimbau oleh Allah, dipanggil oleh Allah, sehingga Amin satu itu ya takdir meninggal. Dan kita aiko yang mantang hidup, mantang sehat, mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini, Ramadan tahun 1447 Hijriah, Ramadan tahun 2026 Miladiah adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita buat dalam kehidupan kita. Jangan sampai Ramadan itu berakhir dan doa amal perbuatan apapun yang membekas di hati kita, sementara umur kita terus saja berjalan. Salah satu godaan setan yang terbesar itu adalah nggak usah ibu-ibuan, biasa gaya Ramadan. Karena tahun depan ada lagi Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah mentang ado umum itu tahun depan? Itu satu. Kemudian pertanyakan juga, kalau seandainya sampai tahun 2027, apakah kita mentang sehat? Maka ketika kita sehat, lalu kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jangan hanya subuh pertama, tapi sampai dengan 30 Ramadan. Itu minta dari Allah. Sehat kena ya Allah. Kue kena ya Allah. Kalaupun hujan, kalaupun fajuk pagi hari, kue kena. Minta dari Allah. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun umatnya, telah mengajarkan umatnya melalui Kitabullah wa Sunnatul Rasul. Sabana ketika memasuki Ramadan itu sudah berulang kali dijelaskan oleh para tuan guru kita, para ustaz kita. Apa yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan? Salah satu sukses kita di bulan Ramadan itu adalah sukses melaksanakan tarawih. Mau nggak tarawih? Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Di bulan lain ada? Tidak ada. Kalaupun misalnya ada hal yang membatalkan kita puasa, misalnya ada karena sakit, membayar fidyah, mengqadha. Nah, ada kewajiban untuk menegakkan tarawih. Maka mau menghimbau kepada para jamaah kaum, kau baru subuh pertama, baru malam pertama, bak menjadi contoh Masjid Baitul Qudus oleh masjid yang lain, oleh para ustadz tuanku yang kita undang itu, bahwa Baitul Qudus itu betul-betul masjid yang makmur, menjadi contoh. Maka berazam, berniat, mari sama-sama kita berniat, namun tidak hanya mengisi siang hari dengan berpuasa, tapi malam hari itu juga melaksanakan sholat tarawih. Bagi bapak ibu yang memiliki putra putrinya, subuh anak ke masjid, kalau perlu pagang tangan dulu, mona yang seorang ayah mau kita bayar tarawih.
Genggaman itu akan dirasakan oleh anak. Ampun, kete-kete dibawa di ayammu, baik sembahyang tarawih di pagang. 30 malam seperti itu. Bayangkan genggaman itu kalau seandainya Anda membawa anak Anda atau keluarga Anda ke pintu surga. Bayangkan seperti itu, betapa indah. Dan itu mahal. Makanya yang sampai adalah sangkete banau, tidak banau, puaso, katangai atau panuai. Lalu tersambung mesti untuk kemakmuran. Nado mati anak tu kalau di badan sembahyang. Kalau seandainya bapak ibu nak do tega, nak do tegas, jadi anak mengajak untuk sholat, iko panu dengan orang tua yang calon mati kamu. Lalu pertanyaan, siapa yang menggantikan itu? Mendidik itu perlu proses waktu yang panjang, a long time. Ambo seorang anak laki-laki, luar biasa. Untuk mendidik itu, aku sudah minta sebagaimana seorang Rasul Nabi Ibrahim dalam Quran surat Ibrahim itu nyoba doa itu kita hafalkan dan kita minta dalam doa itu. Apa doa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan anak keturunanku orang-orang yang melaksanakan sholat. Lagu ambo, jangan sampai kita orang tua dan kita anak kita tidak tahu. Minantu kita membayang kubur di rumah. Kan gimana lagu itu? Kita dari mulai nikah di situ, tapi ada menantu. Mohon maaf, aku tidak menyinggung siapa-siapa, hanya mengajak para keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, dari api neraka. Padahal aku ketika menantu tanya ucapan, mau yang kubur berjamaah, mau menegakkan sholat berjamaah. Kalau pun ganteng mana tinggi pangkat jabatan bukan demo. Karena itu hanya aksesoris dunia. Karena diperlukan itu. Tapi coba bayangkan ketika sega-sega anak minantu baik sholat berjamaah. Jadi indikator mencari minantu itu tekankan pada aspek sembahyang berjamaah apa tidak? Jangan ditanya ada punya nih P3K. Maka kembali mengajak pada para jemaah, mari ke Ramadan mentang ada 29 hari lain. Jangan tinggalkan jamaah tarawih itu. Itu kan sunat Ustaz, iya. Tapi itu sunat muakkad, sunat yang dianjurkan. Apa artinya kita berpuasa tapi nak lengkap dengan kita laksanakan sholat sunat tarawih? Apa artinya? Kan ada sesuatu yang kurang. Kamu mengingatkan diri yang berkeluarga dan kita semuanya. Ramadan kok mari bareng-bareng kita kembali lagi ke rumah Allah. Kita makmurkan kembali ke rumah Allah di bulan Ramadan dengan berpuasa dan laksanakan sholat tarawih. Jawab syukur rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Sukses kita tadarus Al-Quran. Kalau sabale bulan lain kita nak do ramah, kurang memegang Al-Quran, gunakan waktu itu untuk memegang Al-Quran. Ada program nama One Day One Juz kalau silakan kita. One Day One Juz order. Kalau seandainya kita bisa membaca Al-Quran itu, tajus itu hanya sampai 25 menit, atau kalau lama ternyata tajam. Kalau kita duduk mahkota bulan puasa, kalau istilah nak muda murid, itu lebih dari sajam tu tahu sabantar kan. Pak Jawa itu berjalan. Cuma yang kita seandainya kita tekankan, sama tu dari keluarga, ada wa'ang mengaji khatam sekali, ayah bali dua li, kalawan dua li. Tahun dulu kan kali
tahun kot, buale baju, buale telawat. Untuk apa? Untuk merangsang anak. Boleh, boleh. Tapi bagi kita orang tua yang sudah berusia, Bapak Ibu, jangan lain mengaji itu hanya tahun. Umur bertambah. Duduk mentadabburi Al-Quran itu. Awak harus yakin pahala membaca Al-Quran itu. Karena itu ketika awak meninggal, nah, do posisi malaikat itu ketika menanyakan, karena begitu dengan pahala ibadah kita, pahala sholat kita, pahala membaca Al-Quran kita. Dan yakinlah yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran itu, nah do kane yang namu insomnia, nah do kane depresi, karena sering berinteraksi dengan Al-Quran. Maka mau mengajak kepada kita semua para orang tua, ayo minimal sekali dalam 30 hari kita akan itu minimalis. Jangan coba setiap pada sholat fardu 5 waktu itu mampu kita selesaikan 1 juz. Kalau 5 waktu sholat 5 juz, ada berapa kali khatam itu Bapak Ibu? Kalau seandainya kita mampu. Kamu mengajak kok termasuk pada diri aku yang sampai kamu menyampaikan, tapi yang pun ada mengerjakan. Kok tersebut adalah Al-Quran kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Menyuruh, tapi yang ada mengerjakan bayang pada Allah seperti itu. Karena mengapa Bapak Ibu? Dalam salah satu hadis ajak diulang oleh para waktu itu, para ustaz itu, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'atan li ashabi. Baca Quran itu, karena Quran itu akan memberikan syafaat dari kita. Selain kita minta syafaat Rasulullah, Al-Quran itu akan memberikan syafaat dari dia, dari para pembacanya. Apabila itu, jangan sampai 30 hari kita lalui Ramadan di siang hari. Pertanyaannya, ada nak baca Quran? No. Umur kita bertambah tahun. Apa yang bekal yang akan kita bawa? Ini hanya 2 waktu Bapak Ibu. Waktu kita sembahyang, sembahyang, begitu seterusnya. Sambil menunggu 1 waktu saja apa disolatkan di depan sini. Yang lain jeda itu, iklan itu. Dan semua amal perbuatan kita akan dibuka pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cakap sukses tarawih, sukses baca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Sukses sedekah. Ramadan itu sering disebut dengan syahrul infaq, bulan bersedekah. Usahakan diri, paksakan diri. Paksakan diri. Orang mampu 1.000, 2.000, 5.000, 40.000, paksa. Kita sedang investasi yang itu menjadikan sedekah jariah yang akan membantu itu. Karena banyak orang yang alam meninggal Bapak Ibu minta dari Allah, ada terdapat dalam Quran itu, minta dari Allah hidupkan kembali. Karena untuk apa? Untuk bersedekah. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Minta dibarengi tentunya dengan niat. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah dijadikan anakmu anak yang soleh dan saleh. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah pagi kau anakmu dimudahkan dalam mencari pekerjaan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah kau dijadikan anak menantumu mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Capek dia di keturunan ya Allah. Dibarengi dengan niat seperti itu. Apa kebutuhan terserah.
Karena mau nggak ada dua malaikat ketika kita bersedekah itu. Malaikat pertama mendoakan, ya Allah, kabulkan apa yang menjadi hajat, kabulkan apa yang menjadi permintaannya. Dan yang kedua, ketika kita menahan rezeki itu, padahal untuk hal-hal yang lain yang doanya kita begitu royal, tapi kita tidak ada familiar tangan kita di kotak amal. Mereka mendoa, tahan kakinya. Kalau kita tahan di doa itu jangan kita karet gitu. Apapun kita kerja, nado yang menghasilkan. Apapun kita kerja, nado keberkahan. Aku jangan pernah berhitung-hitung manyo-nyo dengan Allah. Sedekah. Ramadan itu termasuk syahrul sedekah, bulan bersedekah. Kecuali karena sedekah pada bulan Ramadan value atau nilainya itu beda dengan di luar Ramadan. Jemaah subuh rahimakumullah. Kemudian berikutnya apa? Pada bulan Ramadan itu ada peristiwa yang luar biasa. Nuzul Quran. Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, diturunkan kepada manusia untuk membedakan yang ma yang jadi manusia, yang ma yang popo jadi manusia, yang ma yang agin petunjuk, yang ma disesatkan. Aku beruntung itu salah satu keajaiban yang Allah Maha sisakan adalah Al-Quran. Aku lain 21 sampai dengan 30 itu kita melaksanakan iktikaf. Minta dari Allah. Seberapapun banyak dosa kita minta ampun pada Allah. Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita minta. Kita minta ampun orang tua kita yang telah mendahului kita, yang berada di alam kubur. Yang menjadi anak durhaka, ingat kemuan tua itu hanya warisan deh. Ingat kemuan tua itu apa peninggalan, tapi tidak mau kita mengirimkan doa. Karena doa dari seorang anak itu sampai dia. Kalau kita tidak pernah mendoakan orang tua kita, ingat kita yang punya anak bakal. Nah, hukum karma itu berlaku karena mungkin kita tidak pernah mendoakan orang tua itu. Mau mengajak kepada para jemaah umum, kita memang tidak membuat iktikaf karena memang fasilitas kita tidak mendukung. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan, kalau seandainya MCK untuk laki-laki itu lebih dari 5 tahun, itu siap kok dan pernah kita lakukan. Terakhir, jemaah subuh rahimakumullah, jangan lupa sukses Ramadan yang terakhir, keluarkan zakat ini. Jadi jangan sampai puasa kita tidak berzakat, jangan. Zakat itu pembersih diri gitu. Itu yang bisa saya sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Ambo dan kita semua. Mari kita memperbaiki diri. Yang pernah merasa bahwa menang lama hidup, jangan. Kita selalu digoda dengan inna dunia la'ibun wa lahun. Dunia kok hanya senda gurau permainan. Wal akhiratu khairul laka minal maut. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada ini. Jadi aku lain kau bau hari pertama berazab berlian. Ya Allah, bak sampai lagi lupa. Kalilah indah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.